Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, datanglah murid-murid Yohanes kepada Yesus dan bertanya, "Kami dan orang Farisi berpuasa, tetapi mengapa murid-muridmu tidak?" Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama mereka? Tetapi akan tiba waktunya mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Tak seorang pun menambalkan secari kain yang belum susut pada baju yang tua, karena jika demikian, kain penambal itu akan mencabik baju itu, lalu makin besarlah koyaknya. Begitu pula anggur yang baru tidak diisikan di dalam kantong kulit yang tua, karena jika demikian, kantong itu akan koyak, sehingga anggur itu terbuang dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru disimpan orang dalam kantong yang baru, dan dengan demikian terpeliharalah kedua-duanya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. The right man on the right place dan civis pacem parabellum. Ini adalah dua istilah yang bisa kita pakai untuk memaknai bacaan suci pada hari ini. Pertama, the right man on the right place, menempatkan orang pada posisi yang benar sesuai dengan kapasitasnya. Saya rasa inilah yang dimaksudkan oleh Yesus ketika di bagian Injil juga berbicara tentang tidak mungkin secari kain yang baru ditempelkan pada kain yang tua, karena nanti yang tua akan tercabik, atau anggur baru ditaruh di dalam kulit kantong anggur yang tua, nanti dia rusak. Waktu kita merayakan hari ulang tahun rumah sakit kan saya berbicara tentang ketika direktur baru Dr. Fendi menjabat sebagai direktur rumah sakit, kan memang itu generasi milenial, orang baru, dan cocok dengan generasi yang ada, maka mereka pasti akan lebih inovatif, kreatif, dan bisa menyesuaikan diri dengan perubahan zaman. Nah, yang tua-tua agak susah untuk menjadi pemimpin di era milenial seperti ini, karena gerakannya lambat, dan memang kita kalah dalam banyak hal, belum lagi mengoperasikan alat-alat yang ada. Maka memang untuk era ini cocok dengan generasi muda, the right man on the right place. Dan lembaga-lembaga yang ketinggalan dengan masih pakai yang tua-tua itu pasti biasanya seret kemajuannya. Saya rasa di gereja juga perlu, bahwa memang kita perlu generasi tua sebagai pembimbing, penasihat, dan pendoa. Tapi soal kerja di lapangan, saya pikir kita perlu pakai generasi muda. Harus kita sadari itu. Saya coba dengan beberapa live streaming itu, setelah saya coba kasih mereka Aldi, cepat mereka. Beberapa hari terakhir ini kan bagus dia. Dan mereka utak-atik sendiri. Ini kan anak SMP. Kita yang sudah tua ini error terus, tapi mereka cepat. Salah satu contoh, dan masih ada banyak hal lain lagi. Jadi inilah makna yang dapat kita petik dari ketika Yesus bicara tentang jangan taruh secari kain yang baru pada kain tua, nanti dia bablas, atau anggur baru pada kantong tua juga nanti bablas. Kita juga harus bisa the right man on the right place dalam karya pastoral dan pelayanan kita, karena dunia ini terus maju dan bergerak begitu cepat, kita itu lari terbirit-birit mengejarnya. Saya pikir tahun 2000 itu John Naisbitt pernah menulis buku tentang Megatrends 2000, apa yang akan terjadi di tahun 2000. Dan salah satunya, kemajuan berlari begitu cepat dan kita manusia akan lari terbirit-birit mengejarnya. Yang kedua, civis pacem parabellum. Kalau mau damai, siapkan perang. Saya rasa menarik juga ketika referen Mazmur berbicara tentang Tuhan berbicara tentang damai kepada umatnya. Ini kan aktual dan relevan dengan tema
anak sekami di Palasari, anak misioner, jadilah pemimpin yang membawa damai, yang sebagiannya sudah saya sampaikan dalam khotbah di gereja kemarin. Kenapa damai itu sangat penting di dalam pandangan Tuhan? Karena akar dari seluruh perjuangan hidup kita adalah kedamaian. Kalau hati damai, pasti kita mood dan mau lakukan apapun bisa. Tapi sebaliknya, kalau kita tidak damai, jiwa kita berantakan, tidak tenang, pasti juga apapun tidak bisa kita kerjakan dengan baik, walaupun kita mampu. Maka memang menciptakan pribadi yang damai dan dunia yang damai itu pertama dan utama untuk kita menggapai visi dan misi. Kita boleh punya visi-visi hebat, kita boleh punya misi-misi hebat, tapi kalau orang yang melakukannya tidak ada kedamaian atau komunitasnya tidak ada damai, percuma juga. Nah, mungkin juga ada komunitas di mana di dalamnya ada banyak orang pintar dan berbobot, tapi kalau mereka bertengkar dan adu argumen terus, kapan majunya kan? Jadi kedamaian itu penting dan utama, dan Tuhan melihat itu penting untuk kita, makanya Tuhan berbicara tentang damai kepada umatnya, dan bukan hanya berbicara. Ketika kemarin saya berkhotbah atau memberikan materi kepada anak-anak dan bicara damai itu bersumber pada Yesus adalah Raja Damai, itu adalah cara Tuhan untuk menunjukkan Dia tidak hanya bicara tentang damai, tapi Dia memberikan kedamaian itu kepada kita. Yesus kan diberikan kepada kita dan dunia sebagai Raja Damai, dan Dia memelihara kedamaian itu setiap kali kita menerima komuni. Makanya kemarin saya bilang, sebelum kita terima komuni, kita bilang, atau waktu dipecah-pecahkan, anak domba yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba yang menghapus dosa-dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Jadi damai itu penting. Setelah mendapat pengampunan, Tuhan memberikan kita damai. Dan ketika hati damai, baru kita bahagia. Makanya sebelum terima, imam bilang, lihatlah anak domba Allah, berbahagialah. Jadi damai dulu, pengampunan dulu, damai dulu, baru kita bahagia. Bahagia oleh Tuhan sendiri. Dan dalam kesempatan lain juga kalau saya tidak salah kan Tuhan bilang, kalau kamu menyampaikan persembahan atau berdoa, dan kamu teringat hatimu terganjal dan masih bermasalah dengan orang lain, tinggalkan persembahan itu, kembali berdamai. Betapa pentingnya damai. Dunia selalu berpikir bahwa civis pacem para bellum, kalau tidak ada, kalau mau damai, siapkan perang. Jadi perang dulu baru damai. Dan memang tidak ada perdamaian tanpa peperangan. Dan itulah yang saya pikir dapat kita pelajari dari Injil ketika murid-murid Yohanes itu menciptakan persoalan. Manusia itu suka menciptakan persoalan, yaitu mempersoalkan murid-murid Yesus yang tidak berpuasa. Kan tidak penting itu mempersoalkan orang lain, yang penting dirimu sendiri. Dan memang pertengkaran atau ketidakdamaian itu muncul dalam hidup kita ketika kita terlalu jauh mencampuri urusan orang, lupa urusan sendiri. Semua permasalahan dan persoalan atau pertengkaran itu bermula dari ketika kita terlalu jauh mencampuri urusan orang atau melewati batas wilayah orang. Padahal paling penting itu urus diri. Tapi bisa kita maklumi karena murid Yohanes ini belum paham apa artinya damai. Karena kemudian apa? Kalau kita ingat dalam cerita, ada dua murid Yohanes ketika melihat Yesus lewat, Yohanes bilang apa? Itu lihatlah anak domba Allah. Setelah itu dua murid Yohanes itu mengikuti Yesus. Nah, kembali ke sumber damai itu di mana? Ya, pada Yesus yang adalah anak domba Allah dan Raja Damai. Tidak perlu peperangan. Karena ketika kita berjalan bersama Yesus, Yesus yang adalah Raja Damai, membantu kita untuk menunjukkan dan mewujudkan damai itu dalam hidup. Kembali ke, mari kita hidup dan belajar menjadi pribadi-pribadi yang mampu melakukan the right man on the right place dan juga menciptakan damai bersama Yesus. Semoga Tuhan memberkati kita.